Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 A Wonosobo 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi. Jumpa kembali bersama Dea dalam program acara talk show bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita dari Majelis Kesehatan PDA Wonosobo, Ibu Jumawarni BSC. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu Mbak Dia. Alhamdulillah, nih masih tetap semangat ya Bu, meskipun sudah di sore hari. Iya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang bersama dalam acara talk show bersama dengan pimpinan daerah Aisyah dengan materi pembahasan olahraga yang aman bagi lansia dan berbagai manfaatnya. Oke, jadi buat pendengar radio Purnama Sidi jangan kemana-mana, yuk ikuti siaran kami sampai akhir nanti. Dan sebelumnya kita sapa Ibu terlebih dahulu untuk berkenalan lebih lanjut nih. Baik. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Purnama Sidi yang kami hormati, kami cintai dan juga saya banggakan. Baik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat selalu dan selalu dalam iman dan Islam. Oke, alhamdulillah ya Bu, kita semuanya sehat walafiat. Dan juga nih Bu, mungkin bisa perkenalan lagi, barangkali ada pendengar radio Purnama Sidi yang kemarin belum mengikuti acara dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Ya, kami dari pimpinan daerah Aisyah Wonosobo, nama saya Jumawarni. Kali ini saya mendapatkan bagian tentang lansia. Baik. Ya, karena mungkin saya sendiri sudah menjelang lansia ya, sehingga kita bagaimana tetap sehat bersama lansia. Dengan berbagai uraian yang pernah kita uraikan. Poin demi poin akan kita uraikan. Untuk hari ini kita cobakan ambil olahraganya. Bagaimana sih olahraga yang aman khususnya karena lansia itu usianya atau lanjut ya, namanya juga lansia. Jadi otomatis sudah 65 bahkan 60 ke atas. Itu bagaimana kita tetap sehat dan bugar. Bukan hanya sehat tapi tetap bugar. Menyaingi anak-anak muda. Seperti itu Mbak Dia. Tetap bugar meskipun sudah menjadi lansia ya Ibu. Baik nih Bu, seperti yang tadi sudah kita singgung ya, materi kita pada pembahasan kali ini adalah olahraga yang aman bagi lansia dan berbagai manfaatnya. Baik, pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di 98 FM Purnama Sidi. Kembali bersama dengan Dia dan juga Ibu Jumawarni BSC atau kita sapa dengan Ibu Jum. Dalam pembahasan kita pada sore hari ini mengenai olahraga yang aman bagi lansia dan berbagai manfaatnya. Baik Ibu, langsung aja ke topik pembahasan kita pada sore hari ini nih Bu. Seberapa penting sih Bu olahraga bagi lansia dan mengapa lansia harus berolahraga? Terima kasih Mbak Dia. Oke lah, lansia itu wajib ya. Kita bilang wajib. Di samping wajib-wajib yang lain kita memang wajib berolahraga. Dalam artian usia kita yang sudah uzur, usia kita yang sudah tua harus kita jaga. Salah satunya adalah dengan olahraga. Seperti itu. Jadi kalau bisa aktivitas ini juga dilakukan secara rutin. Karena apa? Olahraga ini akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Kemudian dari gerakan-gerakan itu sendiri untuk fleksibilitas, kardio, kemudian kekuatan dan keseimbangan dari tubuh kita ini yang sudah sepuh seperti itu. Tapi perlu diingat, sesemangat apapun kita harus mengingat bahwa kita sudah berusia. Sehingga di situ kita dalam berolahraga cukuplah dengan waktu-waktu yang sedang-sedang saja. Dalam artian 1 minggu bisa kita pakai 150 menit. 150 menit. Kalau kita sehari 30 menit, berarti 150 dibagi 30 kan ada 5 hari dalam 1 minggu. Itu sudah hampir setiap hari kita melakukan rutinitas
olahraga tersebut. Seperti itu Mbak Dia. Oke ya. Jadi meskipun sudah memasuki usia lansia nih, tetap harus menjaga kebugaran tubuh kita dengan melakukan olahraga secara rutin ya Bu. Oke, jadi nggak perlu lama-lama, cukup 30 menitan aja nih. Baik Ibu, itu tadi sedikit tentang waktu untuk olahraga ya Bu. Dan kali ini dia mau tanya Bu, apa saja Bu manfaat dengan melakukan olahraga bagi lansia? Ya, setelah kita melakukan dengan intensitas sedang, tadi diingat ya, intensitasnya sedang saja, nggak perlu ngotot seperti waktu kita masih muda. Seperti itu. Jadi beberapa manfaat diantaranya adalah menurunkan risiko penyakit degeneratif. Karena apa? Karena permasalahan yang paling utama lansia itu adalah sering terkena penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu apa? Seperti itu. Misalnya yang sering sekali diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kemudian yang lebih lagi adalah jantung. Jantung itu berbagai lah. Bisa jantung koroner, bisa iskemik, bisa macam-macam, infak dan lain-lain. Lah ini salah satunya. Jadi kalau memang nantinya kita terkena, kita bukan berarti nggak boleh kena, kita nggak bisa. Karena itu juga takdirullah ya, ibaratnya Allah mengingatkan kita dengan sakit. Nah, seandainya kita sakit, kita itu tidak parah-parah nemen lah gitu loh. Karena pola hidup dan sudah menjaga. Karena kita sudah olahraga, paling tidak kita bisa menurunkan risiko tersebut. Itu yang pertama. Karena apa? Dengan olahraga ini, sel-sel tubuh itu butuh oksigen untuk mengedarkan di mana ke seluruh tubuh itu. Lah dengan olahraga ini oksigen akan terbentuk sehingga sirkulasi pun akan lebih baik. Seperti itu. Dengan olahraga itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas tidur. Wah ini nih Bu, kadang lansia-lansia juga banyak yang nggak pada bisa tidur kalau malam hari ya Bu ya. Itu di samping takdirullah ya. Karena kita lansia memang ngurangi tidur ya. Kalau tadinya jamnya 8, kan harus dikurangi. Bangunlah malam untuk sujud kepadaku, kan seperti itu perintahnya Allah. Tapi bukan berarti dalam mengurangi tidur berarti kita tidak bisa tidur dengan berkualitas, bukan. Nah, disinilah letaknya. Jadi tidur kita berkurang, tetapi tidurnya berkualitas. Itu bagaimana? Nah, ini ada kaitannya. Karena apa? Karena rata-rata lansia itu olahraganya kan pagi hari, dikala matahari bersinar. Ini juga sinar matahari sendiri bagus untuk tulang-tulang kita. Apalagi kemarin pandemi. Nah, lansia itu kan termasuk risiko yang sangat tinggi kan. Jadi harus berjemur, kalau perlu sampai hitam katanya. Kan harus berjemur untuk mendapatkan vitamin D-nya itu kan. Nah, ini kalau sudah kita jalankan secara rutin, secara ini, ya mau apapun karena kita sudah jalankan enak saja. Pada pandemi, monggo silahkan lewat. Saya sudah siap, katakanlah demikian itu. Jadi enaknya di situ karena apa? Ternyata dengan sinar matahari pagi, dengan kita berolahraga pagi, ini akan memperbaiki fungsi daripada biologis di tubuh kita. Yang dimaksud fungsi biologis itu bagaimana? Yaitu jam tubuh kita dalam mengatur tidur dan bangun seperti itu. Jadi dengan olahraga, karena kita sudah intens tadi, kita akan bangun jam berapa, tidur jam berapa, kan seperti itu. Kalau Rasul mengajarkan tidurlah awal supaya kita bisa bangun malam, kan seperti itu. Tapi kalau kita manusia enaknya pinginnya yang enak-enak, kan seperti itu. Tidurnya awal, bangunnya siang. Ini jangan, untuk lansia tidak boleh seperti itu. Jadi harus bagaimana kita berkualitas tidur, tapi ibadah kita tetap
bertahan, tetap dijalankan seperti itu. Jadi bagaimana itu tadi olahraga tadi? Jadi sudah nggak perlu timer lagi. Di timer jam 3, jam 2 sudah tidak perlu. Timernya adalah rutinitas tadi sudah membangunkan kita karena sudah tertata. Sudah terbiasa tubuhnya, gitu ya. Biologis tubuhnya sudah terbentuk itu tadi seperti itu Mbak Dia. Tubuh sudah memberikan alarm tersendiri. Iya, jadi otomatis kalau sudah setengah 3, jam 3, jam 2 kita akan bangun. Baik. Cuma kita mau enggak bangun itu? Kalau enggak ya ntar ya 5 menit lagi. Oke. 5 menit jadinya itu. 15 menit nih nanti. Mungkin bisa juga. Seperti itu Mbak Dia. Baik Ibu, terkait masih dengan manfaat dari olahraga bagi lansia itu tersendiri Bu. Nah, selain tadi ada manfaat-manfaat yang kiranya bisa meningkatkan kualitas tidur, bahkan juga mencegah dari berbagai penyakit. Adakah manfaat lain Bu yang memang berhubungan dari segi mental ataupun psikis kita Bu? Bisa Mbak Dia, ada. Baik. Itu justru sangat bermanfaat. Jadi di samping fisik kita yang sehat dan bugar kelihatannya, tapi mental pun kita tidak keropos. Nah, jadi ada yaitu menjaga kesehatan mental. Baik. Apa sih hubungannya? Nanti pertanyaannya kan seperti itu ya. Lah ini berdasarkan penelitian yang beberapa yang jurnal yang saya baca, itu memang untuk olahraga adalah ada namanya hormon. Jadi dengan olahraga akan menghasilkan hormon endorfin. Baik. Lah, hormon endorfin itu yang bisa memperbaiki mood kita. Jadi di mana kita sudah pro atau ini semangatnya dengan sudah berkurang. Iya, mulai berkurang, kita akan bisa kembali semangat lagi. Bisa kembali semangat lagi sehingga mampu menghilangkan stres dan kecemasan yang ada. Karena lansia itu kan identik dengan kecemasan. Karena apa? Seringnya lansia itu kesepian. Seperti itu. Jadi di rumah ditinggal anak-anak bekerja, cucu-cucu sekolah, adanya sendirian, kesepian. Nanti kesepian mau apa, mengapa lah. Dengan nanti diawali olahraga, moodnya muncul, akhirnya muncullah kegiatan-kegiatan yang lain, bertanamlah, menyulamlah, meskipun mata sudah tidak terang, misalnya seperti itu Mbak Dia. Jadi ini enak sekali, karena juga dengan berolahraga tadi kita bisa berkebun, bisa yang lainnya, dan bisa bersosialisasi juga dengan warga sekitarnya. Jadi selain tadi manfaatnya ada dari segi untuk pribadi, tapi juga ada manfaat yang dampaknya ke sosial ya Bu. Karena mental kita mentalnya yang sehat, sehat, jadi hubungan dengan orang lain pun baik gitu. Ibu, tadi sudah disinggung terkait dengan manfaat ya Bu, dan setelah ini kita akan bincang-bincang lebih lengkap lagi terkait dengan olahraga yang aman bagi lansia. Bagi pendengar Radio Purnama CD, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di segmen yang ketiga. Sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan Dea dan juga Ibu Jum, masih membahas mengenai olahraga yang aman bagi lansia, dan tadi sudah kita singgung terkait manfaat olahraga bagi lansia. Baik Ibu, nih dia sudah tidak sabar pengen tahu lebih luas nih mengenai olahraga bagi lansia Bu. Kadang tadi kan disampaikan bahwa lansia ketika melakukan olahraga adalah yang ringan-ringan saja dengan jangka waktu tertentu, salah satunya berkisar selama 30 menitan aja per hari. Nah, untuk itu Ibu, kiranya olahraga apa sih Bu yang tepat bagi lansia? Karena sejauh ini kalau yang dia tahu tuh olahraga semuanya tuh melelahkan gitu. Betul sekali Mbak Dia. Semua olahraga itu melelahkan. Lelah secara fisik. Tapi kalau psiko kitanya itu senang, otomatis lelah ini akan imbang atau kalah ya. Nah, akhirnya hilang, akhirnya yang ada adalah itu tadi kesenangan seperti itu. Jadi gemar berolahraga. Olahraga apa saja? Sebenarnya banyak olahraga yang bisa dilakukan oleh para lansia. Karena lansia ini kan seperti kemarin ya kita terangkan lansia usia 50 sampai 70 sekian gitu. Nah, ini nanti mana yang cocok? Monggo. Di antaranya yang pertama adalah yoga. Yoga itu ringan. Nah, tapi
dia harus konsen, dia harus fokus. Baik. Dan dengan fokus ini akan melatih bagaimana sih kita itu bisa fokus dengan pikiran-pikiran kita. Seperti itu dengan olahraga itu, dengan yoga. Jadi melatih juga pernafasan. Di samping fokus pada pikiran juga pernafasan di situ. Juga baik untuk kesehatan mental yang kita bahas akhir tadi, karena dia harus konsentrasi penuh ya, seperti itu pada gerakan-gerakan yang harus dilalui. Lah yoga ini yang bagaimana prakteknya? Ya nanti bisa beberapa lah di TVRI itu ada hari apa itu kadang melatih yoga. Kalau lansia bisa mersani. Kemudian masih ada juga di YouTube tuh monggo yoga itu yang bagaimana sih secara prakteknya. Gitu. Mudah sekali ya Bu bisa mengakses video-video. Mungkin kalau kita belum bisa caranya yoga bagaimana, nah bisa melalui video-video yang mungkin karena sudah disediakan di berbagai sosial media, karena teknologi juga sudah canggih nih. Ya betul sekali. Yoga yaitu meningkatkan kesehatan mental, memfokuskan kita bagaimana nanti akhirnya dengan yoga sehari-hari kita bisa, kalau ada sesuatu kita bisa fokus. Fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jalan kaki. Ini yang paling ringan, paling sederhana, paling banyak dijalankan oleh lansia. Karena jalan kaki ini kan mau tempuh berapa? Tapi sebaiknya juga jangan lelah-lelah tadi. Kalau Mbak Dia ngendikan semua olahraga itu melelahkan. Supaya tidak melelahkan, kita atur sendiri. Supaya itu tadi dengan durasi intensitas sedang saja, 30 menit bisa. Kemudian gak usah jauh-jauh, sekitar rumah juga bisa, di halaman pun juga bisa, sambil berinteraksi dengan tetangga itu kalau punya tetangga pasti punya, insya Allah seperti itu ya Mbak Dia. Sambil jalan-jalan, melihat, apalagi kalau udara pagi itu masih sejuk ya Bu, masih segar nih. Pas banget buat lansia sambil refreshing nih. Ini juga menguatkan jantung loh. Karena apa? Beberapa dari kita lansia, saya matur kita ya di sekitar saya, ini kan ada beberapa yang sudah menjadi penanganan dari dokter jantung, karena dia ada keluhan-keluhan terkait dengan jantungnya. Salah satu terapinya adalah jalan kaki. Jalan kaki pelan-pelan, nggak perlu meskipun di dalam rumah bagi yang belum mampu keluar. Ini beberapa terapi dari dokter jantung adalah jalan kaki. Jadi sederhana tapi ternyata manfaatnya besar. Manfaatnya subhanallah. Ya Allah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang bukan kita banget ya. Mungkin bukan kita banget. Apa nih Bu olahraganya? Olahraganya berdansa. Waduh. Nah, itu karena apa? Dansa itu identiknya kan orang-orang muda. Nah, dan dansa itu gimana ya, energik kan, energik seperti itu. Tapi bagi lansia ini bagus, bagus karena kan nanti terserah kita mau nyetel musiknya yang bagaimana, mau lagunya apa, iramanya bagaimana. Kan kalau kita ikutkan, kita mampunya pelan ya sudah, pelan saja sambil kita mengayunkan tubuh kita, mendengarkan musiknya, menikmati lagunya. Kayaknya asik banget. Enjoy gitu ya Bu. Lansia. Apalagi kalau lansia-lansia pernah punya kenangan dengan lagu dansanya nih. Biasanya lagu bukan dansa, lagu dansa, apa namanya, lagu Golden Memory itu, tapi yang di ritme slow kan, itu kan bagi lansia, waduh masa lalunya kembali semuanya. Jadi bukan menambah kebugaran lagi ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya lah ini peregangan atau stretching. Peregangan ini kita perlukan karena apa? Goyang dari seluruhnya. Pelan-pelan kita mulai dari leher, dada, ini baik. Tapi kalau memang merasakan tidak mampu, karena ini sederhana tapi kan harus tertata pelan-pelan semuanya. Dari mulai atas sampai ke bawah kaki, ya nggak usah dilakukan. Misalnya seperti itu Mbak Dia.
Oke, masih ada beberapa olahraga yang lain nggak nih Bu? Masih. Mungkin yang bisa pendengar radio Purnama Sidi ketahui. Masih ada, contohnya adalah Tai Chi. Oke, apa itu Bu Tai Chi olahraga? Tai Chi itu sebenarnya apa ya? Kalau saya bilang sih sama dengan senam. Ini dari daratan Tiongkok. Tapi karena apa saya ambil Tai Chi? Karena sekarang itu kan orang demamnya drakor ya. Oke. Drama Korea itu kemana-mana. Jadi kita ambil salah satu aja ya, Tai Chi misalnya. Ini ada memang olahraga ini dari Tiongkok. Kalau dilihat kalau ini hampir sama dengan senam. Cuma dia akan lebih slow seperti dansa tadi. Baik. Kalau dansa kita ada musik iramanya. Kalau senam yang sudah diabdi seperti senamnya lansia yang senam jantung itu kan pelan sekali. Nah, ini Tai Chi hampir seperti itu. Jadi hampir sama dengan senam biasa, cuma dia ritmenya ini lebih slow. Lebih lamban, lebih slow, bisa dinikmati pelan-pelan sambil kita mengatur nafas sebaik-baiknya. Hasilnya bagus sekali kalau kita bisa mempraktekkan ini. Suatu saat gimana ya untuk mendapatkan videonya? Oke. Boleh, nanti kita bisa searching ya Bu. Barangkali ada pendengar radio Purnama Sidi yang penasaran, mungkin bisa berselancar di Google. Iya, betul. Itu. Baik, masih kita bincang-bincang mengenai olahraga yang aman bagi lansia. Tapi setelah yang satu ini di segmen keempat buat pendengar radio Purnama Sidi, jangan kemana-mana, tetap di 98 FM Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Kembali bersama dengan Dea dan juga Ibu Jumawarni BSC dari Majelis Kesehatan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Oke Bu, kita sudah sampai di segmen keempat Bu. Gak kerasa nih Bu, bincang-bincang kita sudah sampai di segmen terakhir. Tapi dia masih ada beberapa pertanyaan Bu, salah satunya dengan olahraga yang aman bagi lansia Bu. Nah, salah satu yang menjadi rekomendasi juga bagi lansia adalah sebelum melakukan olahraga nih, adanya latihan keseimbangan ya Bu. Oke, mungkin bisa disampaikan Bu, bagaimana sih latihan keseimbangan olahraga dengan melatih keseimbangan yang tepat bagi lansia? Ya, terima kasih Mbak Dia. Ini penting sekali untuk lansia. Karena lansia itu resikonya sangat tinggi untuk jatuh. Seperti itu. Dengan kita melatih keseimbangan tubuh kita, ini akan mengurangi. Saya matur mengurangi ya, tidak menghilangkan loh ya. Jadi mengurangi resiko. Mengurangi resiko jatuh dikala kita berjalan atau dikala kita melakukan aktivitas. Nah, gimana sih kita melakukan keseimbangan tersebut? Nah, salah satunya kita bisa melakukan dengan berjalan jinjit. Mbak Dia paham ya jinjit? Maaf bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesianya kayaknya juga jinjit nih. Betul. Jadi dengan berjalan jinjit pelan-pelan. Ini kalau gampang-gampang sulit, mungkin bagi anak-anak muda terus sambil lari bisa, tapi bagi orang tua ini kalau tidak biasa lumayan butuh latihan. Jadi berjalan jinjit pelan-pelan. Kemudian yang kedua juga bisa berdiri di atas satu kaki. Ini pun kalau berdasarkan ilmu pernah saya membaca, ini bisa juga mengurangi resiko stroke. Seperti itu. Jadi ternyata keseimbangan tubuh ini bukan hanya sekedar olahraga, tapi betul-betul bisa menjaga kualitas hidup kita. Seperti itu Mbak Dia. Kadang kelihatannya sederhana ya Bu, sepele, tapi manfaatnya ternyata luar biasa banget nih. Ilmu baru juga buat Dea nih Bu. Bu, selain itu Bu, kadang Dea juga dengar ya Bu, beberapa olahraga yang dilakukan lansia adalah olahraga senam sambil mendengarkan irama musik nih, senam bersama-sama. Kadang itu juga menjadi olahraga pilihan. Nah, untuk olahraga senam itu sendiri apakah direkomendasikan juga Ibu? Sangat direkomendasikan senam ini. Karena apa? Dengan senam itu gerakan kan seluruhnya seperti tadi Tai Chi ya, mulai dari Tai Chi dan juga tadi yang di awal yang peregangan tadi, yang peregangan ya. Jadi kan semuanya itu kan ikut gerak, mulai dari atas sampai ke kaki. Nah, dari senam ini kita akan menikmati karena dengan apalagi dengan musik ya. Dan beberapa komunitas senam di Wonosobo ini juga banyak.
ada Jakilun misalnya. Itu hampir isinya juga lansia itu. Yang muda itu pengombyong ibaratnya kayak gitu. Jadi senam dengan senam yang ritme tadi seperti tai chi tadi itu akan lebih enak. Tapi bagi lansia saya lihat waktu saya jalan-jalan 17 Agustus itu mereka bisa beraerobik. Bahkan lansia-lansia sekarang kuat nih Bu. Nah berarti kan aerobiknya bisa mengikuti meskipun tidak semua gerakan dia ngikuti seperti itu. Berarti ini kan memperlihatkan bahwa daya tahan lansia itu hebat. Itu tidak kalah dengan yang muda-muda gitu Kak dia. Tinggal mau atau enggak nih olahraga gitu ya. Jadi dengan bersenam pun kita akhirnya bisa bersilaturahmi dengan lingkungan lagi, dengan orang-orang yang ada di senam, apalagi kalau komunitas. Nah, kan kita jadi lebih semangat. Gitu karena banyak melihat orang-orang yang juga sama-sama di usia yang sama-sama lansia, sama-sama ingin sehat, itu bisa menambah semangat juga ya Bu. Semangatnya berkobar akhirnya. Seperti itu. Luar biasa. Dan juga kita masih dalam pembahasan kita nih Bu terkait dengan lansia. Nah, lansia itu kan di usia-usia yang menginjak 60-an ke atas ya Bu. Biasanya kan sudah mulai terlihat lemah gitu. Lemahnya dalam artian aktivitas yang dulunya pernah diambil begitu, maksudnya yang dulunya menjadi rutinitas yang berat-berat tapi sekarang sudah mulai harus mengurangi. Nah, mungkin bisa disampaikan Bu, bagaimana sih Bu lansia itu dan kemudian apa saja yang bisa dilakukan lansia? Jadi kita sebagai lansia di samping berolahraga, ini asupan atau nutrisi pun juga harus dijaga. Dalam artian bagaimana sih nutrisi yang baik untuk lansia, seperti itu. Jadi misal minum, apakah minum harus air mineral? Apakah cukup dengan air rebus yang seperti biasanya non mineral? Monggo, itu bisa selera, tidak ada batasan-batasannya. Kemudian makanan harus yang bagaimana? Itu pun tergantung dari tubuh kita masih mampu nggak mencerna makanan yang sedikit keras. Tapi nutrisi harus seimbang antara karbohidrat, kemudian protein, lemak. Jadi bukan yang tinggi karbohidratnya aja, karena pola makan sekarang itu karbohidratnya memang tinggi. Semua unsur ada gula, semua unsur ada gandum. Nah, inilah yang nanti menjadi pencetus. Bolehlah makan, menurut saya selama kita mampu, makanlah apa yang ingin kita makan, tapi jangan berlebihan. Cukup cukup kita ngicipi. Dulu sudah pernah. Kalau yang kira-kira kita tidak boleh makan banyak kan seperti itu. Jadi pameonya lansia yang negatif dibuang. Contohnya dulu mau makan enak nggak punya uang. Sekarang mau makan enak sudah dilarang. Itu dibuang. Mari kita tetap semangat, jauh dari penyakit degeneratif, tetap sehat dan bugar. Seperti itu. Baik melalui olahraga tadi dan juga sambil menjaga tubuh kita dengan memberikan ataupun makan makanan yang bernutrisi. Pendengar Radio Purnawasidi dimanapun Anda berada, baru saja kita sudah menyaksikan melalui channel YouTube dan juga mendengarkan via Radio Purnawasidi Wonosobo terkait dengan olahraga yang aman bagi lansia dan ternyata manfaatnya juga banyak banget ya Bu. Selain itu nih Bu, barangkali tadi ada yang terlewat atau ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Radio Purnawasidi. Terima kasih Mbak Dia. Ada sedikit pesan untuk penggemar dan pendengar Radio Purnawasidi. Ada beberapa langkah-langkah dari kita dalam artian tadi nutrisi, kemudian olahraga. Tapi kita ingat pula bahwa kita sudah ditakdirkan memang menjadi lansia. Itu sudah bersyukur dan alhamdulillah sekali kita bisa melampaui umur-umur. Ini ada, kalau kita mau cermati, ada di Al-Quran surah Yasin ayat 68. Jadi di mana di situ, mohon maaf saya nggak bacakan ya. Jadi saya artikan saja bahasanya siapa yang dipanjangkan
umurnya sampai usia lanjut akan dikembalikan menjadi lemah seperti keadaan semula. Tuh, ada di situ, tapi ada pula solusinya. Solusinya ada, ini ada di Al-Quran surat Al-Hijr ayat 54. Ini yang bunyinya, agar setiap orang yang telah menginjak usia lanjut hendaklah tetap semangat dalam menjalani hidup dan jangan mudah putus asa. Dua surat ini saling berkaitan dan ingat, ini tadi dengan olahraga itu berharapnya ke situ. Jadi sebagai orang tua kita tidak ngelokro, gampangnya bahasa Jawanya gitu. Kita tetap bersemangat dengan berolahraga, kita sehat, kita bugar, kita bisa mengasuh, mendidik, mengajar dulu anak-anak, sekarang cucu-cucu, mungkin seperti itu Mbak Dia. Luar biasa. Menjadi lansia juga harus tetap semangat, tetap sehat, tetap bugar, dan tentunya juga harus selalu menjaga pikiran agar tetap positif thinking nih Bu. Terima kasih banyak Ibu atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Masya Allah, banyak sekali manfaatnya nih Bu buat Dia pribadi. Semoga juga bermanfaat bagi pendengar Radio Purnawasidi dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Ibu Jumawarni BSC atas kebersamaan Anda pada sore hari ini. Sampai jumpa kembali di Radio Purnawasidi Wonosobo. Ya, pendengar Radio Purnawasidi dimanapun Anda berada, akhir sudah kebersamaan kita dalam talk show bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.